Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang pada tanggal 24 Mei 2020 lalu, 3 wanita Tionghoa dibunuh dan dibakar di Zambia, Afrika. Polisi telah menangkap 2 tersangka pria dan 1 tersangka masih buron. Kedutaan Besar Tiongkok di Zambia hanya menyatakan keprihatinan tentang kasus pada hari itu dan mengutuknya ke Kementerian Luar Negeri Zambia pada hari berikutnya. Beberapa media mengkritik lambatnya respon komunis Tiongkok terhadap insiden dan meragukan bahwa itu bukan berduka atas kematian gadis Tionghoa, tetapi khawatir bahwa fermentasi insiden itu akan menghancurkan apa yang disebut persahabatan antara komunis Tiongkok dan pemerintah Afrika. Mari simak berita selengkapnya. Pada tengah hari pada 24 Mei 2020 waktu setempat, sebuah kasus kriminal yang kejam terjadi di gudang perusahaan Tiongkok di Lusaka bagian selatan Zambia, Afrika Tengah. 2 pria dan seorang wanita membobol gudang milik orang Tionghoa, melakukan perampokan dan menewaskan 3 warga Tiongkok marga Chao, marga Fan, dan marga Pao yang bekerja di gudang pada waktu itu. Perampok membakar gudang dalam upaya untuk memusnahkan barang bukti. Polisi Zambia awalnya tiba di tempat kejadian setelah menerima alarm kebakaran dan menemukan bahwa pemilik gudang tidak ada. Polisi menggeledah rumah di belakang gudang dan menemukan parang berdarah di lantai di samping tempat tidur di kamar. Polisi kemudian menemukan mayat seorang wanita Tionghoa yang hangus di lokasi kebakaran. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengkonfirmasi bahwa itu adalah tubuh marga Chao, seorang anggota staf gudang. Polisi lalu mengetahui bahwa ada 2 wanita Tionghoa di dalam gudang pada saat kejadian yang diperkirakan telah terbunuh, tetapi mayat kedua wanita tersebut masih dalam pencarian. Pada hari kejadian, polisi mengklarifikasi kasus umum melalui investigasi dan dengan cepat menangkap 2 tersangka pria, tetapi masih ada seorang tersangka wanita sudah buron dan polisi masih mencarinya. Setelah kejadian itu, staf yang dikirim oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Zambia tiba di tempat kejadian untuk mendalami kasus tersebut, namun Kedubes hanya menyatakan keprihatinan yang besar terhadap kasus itu kepada polisi dan tidak mengajukan kecaman atau protes. Baru pada tanggal 25 Mei 2020, Li Jie, Duta Besar Tiongkok untuk Zambia menawarkan negosiasi kepada Menteri Luar Negeri Zambia Malanji atas nama kedutaan, menyatakan kecaman keras atas kekerasan ganas ini dan menuntut agar Zambia mengambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga Tiongkok di Zambia. Ketika insiden ganas ini terungkap secara online, menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan orang Tionghoa perantauan. Beberapa netizen Tiongkok mengungkapkan kemarahan kepada Kedutaan Besar Komunis Tiongkok di Zambia yang hanya menyatakan keprihatinan pada hari insiden tersebut. Mereka mencurigai bahwa tanggapan langsung Duta Besar Komunis Tiongkok adalah toleransi dan menahan diri. Keesokan harinya pernyataan gaya retorika dikeluarkan untuk Kementerian Luar Negeri Zambia. Netizen menilai, Kedubes khawatir bahwa pengaruh insiden itu akan menghancurkan apa yang disebut persahabatan antara pemerintah komunis Tiongkok dan pemerintah Zambia daripada prihatin terhadap wanita Tionghoa terbunuh di negara asing. Beberapa netizen menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai fenomena diskriminasi terhadap orang Tionghoa dan kebencian terhadap orang Tionghoa di beberapa negara Afrika bukan tanpa disengaja. Ini mungkin karena pejabat komunis Tiongkok pada bulan April tahun ini menerapkan tindakan pencegahan epidemi yang sangat keras terhadap orang Afrika Amerika di Tiongkok yang memicu badai opini publik diskriminasi terhadap orang Afrika. Pada waktu itu, pemerintah atau departemen diplomatik banyak negara Afrika pernah mengutuk pejabat komunis Tiongkok yang pernah berevolusi menjadi badai diplomatik antara pemerintah dan daratan Tiongkok. Jadi dalam analisis terakhir, komunis Tiongkok yang telah merugikan orang Tionghoa. Netizen Jerry Lee meninggalkan pesan di Twitter dan menunjukkan organisasi paling anti-Cina di dunia adalah Partai Komunis Tiongkok. Akun Twitter @chang317255572 memposting sebuah post yang mengejek Wu Mao 5 sen komunis Tiongkok. Di mana serigala perang? Mereka yang melanggengkan keagungan saya, mengirim pasukan untuk mempromosikan prestise nasional, serigala perang seharusnya segera untuk bertindak.
Sementara akun @ringbird mencemooh pemerintah komunis Tiongkok dengan mengatakan, "Pergilah ke negara saudara Afrika kamu untuk menetapkan Undang-Undang Keamanan Nasional pertama. Seseorang di sana membahayakan keselamatan orang Tionghoa."